فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. فالحمد لله الذي أنعم فأجزل، أعطى فأكثر، فهو أهل الثناء والمجد. ثم نثني بالصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia ini kita kembali dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua tambahan iman, tambahan amal, sekaligus tambahan ampunan lewat majlis-majlis yang seperti ini. Karena Allah Subhanahu wa taala di setiap akhir majlis ilmu, ketika kita semua akan berpencar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, "Qumu wa qad ghafartu lakum." Berpencarlah kalian karena saya telah mengampuni kalian. Ini merupakan salah satu dari keutamaan bermajlis ilmu, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat ketika mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, inna fihim rajulan innama jaa lihaja." Wahai Rasulullah, ada orang dalam majlis itu, dia hanya singgah. Tujuannya datang bukan untuk bermajlis ilmu, tapi dia cuma singgah. Ya, untuk istirahat, singgah untuk mencari temannya dalam majelis ilmu. Apakah dia juga diberikan ampunan, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hum qaumun la yashqa fihim jalis." Ya, Rasulullah mengatakan, iya, dia juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia datang berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, maka dia juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah kisah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Sebuah kisah yang sangat luar biasa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah As-Saffat, ya, sekitar ayat 99 sampai ayat 111. Ya, kalau yang punya Al-Qur'an bisa dibuka, atau ya Al-Qur'an di HP-nya juga bisa dibuka. As-Saffat ayat 99 sampai ayat 111. Bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam? Perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berdakwah ila Allah dan mendapatkan ujian dari Allah dengan berbagai macam ujian. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diusir dari Babilonia, ketika Nabi Ibrahim diusir oleh Raja Namrud dari Babilonia dengan segala peradaban dan kebudayaannya yang sangat luar biasa, Nabi Ibrahim diusir. Setelah dia dibuang ke dalam api, tapi tidak membahayakan dirinya, dia kemudian meninggalkan Babilonia. Ketika meninggalkan Babilonia, sekitar usia beliau 40 tahunan lebih, beliau kemudian berdoa. Beliau kemudian berdoa. Di antara doa yang beliau panjatkan ketika keluar dari Babilonia itu adalah agar diberikan anak yang soleh. Dia berdoa, "Rabbi habli minas solihin." Ya, di antara doa yang beliau panjatkan ketika keluar dari Babilonia di usia lebih dari 40 tahun. Beliau mengatakan, "Rabbi habli minas solihin." Wahai Tuhanku, anugerahkanlah aku anak-anak dari golongan yang saleh. Tetapi
doa ini para jamaah sekalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah berlalu 40 tahun kemudian. Jadi doa permintaan Nabi Ibrahim agar dikaruniai anak itu terrealisasi, Allah kabulkan ketika usia Nabi Ibrahim alaihissalam 86 tahun. Ketika usia beliau 86 tahun. Itu pun anak yang lahir ini bukan berasal dari istrinya, tapi berasal dari hamba sahayanya, berasal dari hamba sahaya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hijrah dari Babilonia menuju negeri Syam, menuju Palestina, beliau bersama istrinya yang bernama Sarah. Sarah kemudian memiliki hamba sahaya yang bernama Hajar. Ya, karena cintanya istri Nabi Ibrahim kepada beliau, maka Sarah mengatakan, saya hadiahkan Hajar untuk menjadi pembantumu wahai Ibrahim, menjadi hamba sahaya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menggauli Hajar, karena saat itu pada zaman dahulu hamba sahaya perempuan itu bisa digauli oleh tuannya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menggauli Hajar pada usia 86 tahun, subhanallah ya, dengan usia seperti itu masih kuat. Hamillah Hajar. Hajar kemudian hamil dan melahirkan seorang putra yang bernama Ismail. Jadi rentang waktu antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan pengabulan dengan lahirnya Nabi Ismail sekitar 40 tahun lebih. Ya, ini memberikan kita semua faedah bahwa doa-doa yang kita panjatkan itu pasti ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Dan kita harus bersabar. Kita harus bersabar. Kalaupun tidak dikabulkan oleh Allah, maka doa itu akan menjadi tabungan pahala untuk diri kita sendiri. Ya, makanya kan kita mungkin agak heran. Ada orang tua kita, ya, ada mungkin orang tua kita atau ada saudara kita yang sakit, sudah koma 1 minggu, 2 minggu. Dokter mengatakan tidak ada lagi harapan, tinggal menunggu hembusan nafas terakhirnya. Tapi kita masih saja mendoakan semoga Allah menyembuhkannya. Ya. Dari sisi medis, para dokter sudah mengatakan tidak ada lagi harapan. Tapi kita masih berdoa semoga Allah menyembuhkannya. Apa tujuan doa itu? Tujuan doa itu bukan hanya agar Allah menyembuhkan yang sakit tersebut. Bukan hanya itu. Kalaupun nanti doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu tetap bermanfaat untuk diri kita sendiri. Doa itu tetap bermanfaat untuk diri kita sendiri. Karena doa itu adalah ibadah. Setiap kita berdoa, maka kita juga mendapatkan pahala. Baik doa kita dikabulkan atau tidak dikabulkan, kita tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu anak pertamanya sampai usia 86 tahun. Itu pun bukan dari istrinya, tapi dari hamba sahayanya. Ketika istri beliau Sarah alaihissalam melihat bahwa suaminya memiliki anak dari hamba sahayanya sendiri, bayangkan hamba sahaya yang dia hadiahkan kepada Ibrahim, maka muncullah rasa iri dalam diri Sarah. Muncullah rasa iri dalam diri Sarah. Dan memang rasa cemburu itu pasti ada. Walaupun seorang istri pertama mengatakan, ya, walaupun misalnya yang memilihkan istri kedua itu adalah istri pertama, tetap saja ada rasa cemburu, tetap saja ada rasa cemburu. Ya. Dan ini berdasarkan cerita orang-orang yang sudah mengalami itu. Ya. Ya, istri saya sudah mencarikan saya istri kedua, tapi tetap saja setelah menikah
Ya, sebelum akad dan setelah akad istri saya tetap ada perasaan cemburunya. Ya. Ya, dan memang sudah menjadi hal fitrah manusia, ya fitrah seorang wanita seperti itu. Tetapi kalau seandainya cemburunya istri sangatlah besar, maka salah satu solusi yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW adalah doa agar cemburu istri. Kalau ini bagi yang beristri lebih dari satu ya. Kalau ayah doa agar cemburu di antara para istri itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doanya Rasulullah untuk Ummu Salamah. Untuk Ummu Salamah yang mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya ini pencemburu, wanita pencemburu." Maka Rasulullah mengatakan, "Kalau begitu saya berdoa kepada Allah agar Allah meringankan rasa cemburu." Sarah cemburu kepada Hajar karena Hajar memiliki anak sedangkan dirinya tidak memiliki anak. Rasa cemburu ini kemudian membuat Sarah berpikir untuk memohon sebuah permintaan kepada suaminya Ibrahim alaihissalam. Sarah kemudian meminta kepada Nabi Ibrahim agar Hajar ini dijauhkan dari negerinya, bukan hanya dikeluarkan dari rumahnya, bukan hanya dikeluarkan dari Al-Quds, ya, pada saat Baitul Maqdis, tapi dikeluarkan kemana? Ke tempat yang sangat jauh. Ya, permintaan seorang istri, subhanallah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar membawa Hajar ke kota Mekkah Al-Mukarramah. Jadi ayatnya fabasysyarnahu bigulamin halim. Fabasysyarnahu bigulamin halim. Kami memberikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan lahirnya seorang pemuda yang santun. Seorang pemuda yang santun. Pemuda yang santun itulah Nabi Ismail alaihissalam. Karena memang Nabi Ismail adalah pemuda yang santun. Ketika Nabi Ibrahim membawa Hajar dan putranya Ismail yang masih menyusui ke kota Mekkah Al-Mukarramah. Saat itu kota Mekkah masih berupa lembah yang tandus. Tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada hewan, tidak ada kehidupan. Lembah yang tandus, tidak ada kehidupan. Allah menyebutkan ini dalam surah Ibrahim. Beliau mengatakan ketika Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail, beliau berdoa kepada Allah, "Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Wahai Allah, saya menyimpan sebagian dari keturunanku yaitu Ismail di sebuah lembah yang tidak memiliki tanaman. Ya, kalau lembah tidak memiliki tanaman, artinya tidak ada kehidupan di situ, tidak ada air, tidak ada. Dia mengatakan, dan mereka saya tempatkan di situ, di lembah tersebut yang merupakan rumahmu yang suci. Jadi Ka'bah itu dibangun oleh para malaikat. Ka'bah itu dibangun oleh para malaikat. Lalu kemudian datanglah banjir besar pada zaman Nabi Nuh menghancurkan Ka'bah. Nabi Ibrahim kemudian diberitahu oleh Allah bahwa kamu ini menempatkan istri dan putramu di rumah Allah yang suci itu, Ka'bah yang telah hancur. Makanya kan ketika Nabi Ismail telah besar, Allah kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim atas dengan bantuan putranya Ismail agar membangun kembali bangunan Ka'bah. Jadi bangunan Ka'bah itu dibangun oleh para malaikat. Nabi Ibrahim hanyalah melakukan pembangunan ulang. Seperti halnya Al-Quds, Al-Masjidul Aqsa, itu dibangun oleh para malaikat. Lalu kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam membangunnya kembali. Ketika Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dengan Ismail, sudah ditempatkan dengan kisah yang sangat populer.
Ibrahim kemudian pulang ke Palestina. Ibrahim kemudian pulang ke Palestina. Tetapi Ibrahim alaihissalam tidak pernah melupakan pembinaan putranya. Jadi ingat, Hajar itu bukan istri Ibrahim alaihissalam. Dia adalah hamba sahaya. Jadi Ibrahim tidak mesti berlaku adil. Tidak mesti berlaku adil. Ya, dia tinggal di Palestina mungkin 6 bulan atau 9 bulan. Dia kemudian ke Mekah 3 bulan. Ya. Karena Hajar ini bukan istri kedua, tapi dia adalah hamba saya. Tapi kalau dia istri kedua, wajib di Palestina 6 bulan dan di Mekah 6 bulan. Kalau dia tidak melakukan itu, maka itu kezaliman terhadap istri. Nabi Ibrahim alaihissalam pulang pergi dari Palestina ke Mekah itu dengan buraq, dengan buraq. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Buraq itu adalah kendaraannya Nabi kita Muhammad ketika melakukan Isra dan Mi'raj. Ya, dia seperti laksana kuda yang memiliki sayap. Ya, itu buraq. Sekali melangkah maka dia akan sampai pada ujung pandangannya. Itu buraq. Ya, kalau ujung pandangannya adalah matahari, maka sekali melangkah tiba di matahari. Yaitu kecepatan buraq. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi di Palestina. Mimpinya ini adalah mimpi yang sangat aneh, yaitu menyembelih putranya sendiri, yaitu Ismail. Para ulama mengatakan 3 malam berturut-turut. Dan Nabi Ibrahim sadar bahwa mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Jadi para nabi itu kalau bermimpi, itu artinya wahyu dari Allah. Perintah dari Allah. Nabi Ibrahim sadar bahwa ini perintah Allah untuk menyembelih putranya. Bayangkan. Pada saat itu, putra satu-satunya Ibrahim adalah Ismail. Ishak belum lahir. Karena jeda umur antara Ismail dengan Ishak 13 tahun. 13 tahun. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Dalam ayat ini, dalam surah As-Saffat ayat 100 atau 101, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahu. Ketika Ismail sudah menganjak remaja, sudah bisa membantu ayahnya dalam bekerja, maka Ibrahim bermimpi menyembelih putranya. Kemudian mimpi itu, ya, karena mimpi itu sebagian ulama mengatakan mimpi ini di Palestina, sedangkan Ismail di kota Mekah. Ibrahim kemudian mendatangi Ismail di kota Mekah, putra satu-satunya saat itu. Dia mengatakan, ya bunai, inni ara fil manami anni adbahuk, fanzur madza tara. Wahai ananda, saya telah bermimpi bahwa saya menyembelihmu. Dan Ismail sadar tahu bahwa mimpi ayahnya adalah perintah. Dan Ibrahim juga sadar, oh ini perintah yang mesti dilakukan, mesti dilaksanakan. Tetapi bayangkan adab seorang ayah kepada putranya. Sekarang putranya akan disembelih. Adab Nabi Ibrahim sangatlah lembut. Fanzur madza tara. Allah memerintahkan saya untuk menyembelihmu wahai Ismail. Lalu apa pandanganmu? Bagaimana menurutmu wahai Ismail? Ini hendaknya adab seorang ayah, kita sebagai ayah kepada putra putri kita. Semakin hal yang akan kita sampaikan itu berat bagi dirinya, maka kita semakin berlemah lembut. Bahkan gak ada problem meminta pandangannya, walaupun kita sendiri sudah memutuskan. Ya, kita sendiri sudah memutuskan ini tidak boleh, tapi karena ini berat bagi anak kita, maka kita katakan, bagaimana menurutmu? Ya, bagaimana menurutmu? Ya. Kita mungkin ingin memasukkan putra kita ke pondok. Mungkin berat bagi dirinya, kita katakan, bagaimana menurutmu?
Fanzur madza tara, wahai ananda, bagaimana menurutmu dengan perintah Allah ini? Apa ucapan Nabi Ismail? Dia mengatakan, ya abah, if'al ma tu'mar. Ya. Bayangkan, ayahnya sudah mengatakan, Allah memerintahkanmu untuk saya sembelih. Dia malah membalas panggilan ayah, dia mengatakan, wahai abah. Wahai abah. Jadi abah itu panggilan yang paling lembut dalam bahasa Arab kepada seorang ayah. Abah, ya, makanya juga dipakai di Indonesia, ya. Abah. Itu panggilan yang paling lembut. Panggilan yang paling lembut seorang anak kepada ayahnya dalam bahasa Arab itu adalah ya abah. Wahai abah. Dan dalam Al-Quran disebutkan beberapa kali itu, ya. Dalam surah Maryam, Ibrahim memanggil ayahnya dengan abah, ya. Pada ya abati atau ya abah, ya. Nabi Yusuf memanggil ayahnya juga dalam surah Yusuf, ya. Itu dua kali bahkan Nabi Yusuf, di awal surah dan hampir di akhir-akhir surah. Nabi Ismail sudah tahu ini keras, ini penyembelihan, tapi dia malah membalas kepada ayahnya dengan panggilan yang lembut, wahai ayahanda, ya abah, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Engkau akan mendapatiku sebagai anak yang sabar. Bayangkan, subhanallah, ya. Ajaibnya respon Nabi Ismail ini sama dengan respon ibunya Hajar. Ketika Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di kota Mekah, itu kan Hajar komplain kepada Nabi Ibrahim. Komplain. Kenapa ini, wahai Ibrahim? Anda meninggalkan kami di tempat yang tidak ada kehidupannya, tidak ada air, tidak ada tanaman. Lalu engkau malah akan meninggalkan kami. Kalau air kami habis, makanan kami habis, apa yang harus kami lakukan? Ibrahim cuma berdiam. Kemudian Hajar, karena Ibrahim lama berdiam, maka Hajar mengatakan, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di tempat ini dan Anda kemudian kembali ke Palestina kepada istrimu? Maka Ibrahim mengatakan, Allah lah, benar, Allah lah yang memerintahkan saya untuk menempatkan kalian di tempat ini. Maka Hajar mengatakan apa? Idzan lan yudhi'an Allah. Kalau Allah yang memerintahkanmu untuk menempatkan kami di tempat ini, maka Allah tidak mungkin membiarkan kami. Maka Allah tidak mungkin membiarkan kami kelaparan, mati, ya, dan sebagainya. Tidak mungkin. Allah pasti akan menolong kami. Inilah yang kemudian sifat inilah, karakter inilah yang kemudian menurun kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kalau ada perintah Allah, langsung taat, langsung taat. Pasti ada hikmahnya yang besar. Ya, ini juga subhanallah menjadi, ya, pelajaran bagi kita semua, utamanya yang belum menikah. Ya, cari memang, ya, istri yang, ya, cari memang istri yang kira-kira Anda harapkan untuk mendidik anak yang Anda harapkan. Ya. Anak Anda ingin mereka, ya, menjadi para hafidh dan hafidhah, cari istri yang hafidhah. Anak Anda ingin agar mereka menjadi orang-orang yang sabar, yang soleh dan solehah, cari memang istri yang soleh dan soleh. Ya, jadi karena pembinaan yang paling baik itu adalah pembinaan seorang ibu. Kita kan di luar rumah lebih banyak, ya, lebih banyak di luar rumah. Sedangkan yang paling banyak bersama dengan, ya, mereka adalah istri kita. Ya. Oleh sebab itu, ya, cita-citakan dari sekarang, ya, yang belum menikah tentunya, ya, anak kita, ya, yang kita inginkan untuk anak-anak kita itu apa? Ya, saya ingin anak-anak saya begini. Kalau mau menginginkan anak kita seperti itu, cari istri yang seperti itu. Cari istri yang seperti Nabi Ismail alaihissalam. Karakternya menurun dari ibundanya. Ini perintah Allah. Kalau begitu, siap. Ya, tanpa ada kritik, tanpa ada bantahan dan sebagainya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin.
ketika ayah dan anak ini sudah berserah diri kepada Allah, ini perintah. Wa tallahu lil jabin. Nabi Ibrahim sudah memegang parangnya, sudah diarahkan ke lehernya Nabi Ismail, dan ya, kemudian Ismail ditelungkupkan ke tanah. Ya. Kenapa Nabi Ismail ditelungkupkan wajahnya ke tanah? Karena Ibrahim tidak mau melihat wajah putranya ketika disembelih. Juga agar Nabi Ismail tidak melihat parang itu ketika diarahkan ke lehernya. Jadi sudah siap-siap penyembelihan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya sudah berserah diri dan Ismail sudah ditelungkupkan ke tanah, tinggal digorok. Bahkan sebagian ulama mengatakan sudah digorok. Tapi ketika menggorok itu tidak mempan. Ketika digorok, leher Ismail tidak tergores sedikit pun. Akhirnya Nabi Ibrahim kebingungan, bagaimana ini ya? Ada juga yang mengatakan tidak seperti itu. Ada juga yang mengatakan ketika sudah akan menggorok Nabi Ismail, datanglah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami kemudian memanggil Ibrahim. Wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Engkau benar-benar telah membenarkan mimpi, perintah yang kami berikan kepadamu dalam mimpimu. Ya. Jadi Ibrahim kemudian kaget. Oh, ternyata ini ujian dari Allah. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wahai Ibrahim, perintah untuk menyembelih putramu itu hanyalah ujian. Itu hanyalah ujian. Subhanallah. Padahal Nabi Ibrahim subhanallah sudah berserah diri. Ya, anak satu-satunya, bayangkan. Anak satu-satunya yang ditunggu puluhan tahun, 60 tahun ditunggu. Ketika lahir malah disuruh untuk disembelih. Cuma satu-satunya, subhanallah. Tapi alhamdulillah kemudian Allah SWT mengatakan kepadanya, ini hanyalah ujian. Ini hanyalah ujian wahai Ibrahim. Dan ujian ini adalah ujian yang paling berat. Ujian yang paling berat adalah ujian pada hal-hal yang kita senangi. Ya. Kalau musibah, kalau persoalan musibah itu kita tetap mau tidak mau kita harus bersabar. Ya, ujian musibah. Tapi kalau ujian kekayaan, ujian punya anak, itu kesabarannya itu sangat sulit. Ya. Jadi ujiannya orang-orang kaya itu lebih berat daripada ujiannya orang-orang miskin. Ya. Kenapa? Karena kesabarannya orang miskin itu pada kekurangan harta. Tapi kesabarannya orang kaya adalah pada apa? Pada menggunakan hartanya. Apakah kepada kemaksiatan ataukah kepada kebaikan. Makanya kebanyakan orang yang sombong dan berbuat maksiat itu adalah orang-orang kaya. Ya, kebanyakan. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak lolos ujian, tidak lolos ujian. Nabi Ibrahim diuji dengan kecintaan kepada putranya. Nabi Ibrahim diuji dengan kecintaan kepada putranya, dan dia lebih memilih cinta Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih memilih cinta Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Allah mengatakan wa fadainahu bidzibhin azim. Kemudian kami gantikan Ismail dengan kambing, dengan domba yang besar. Para ulama kemudian menceritakan bagaimana domba ini. Ya. Ada yang mengatakan itu domba dari surga. Ya. Intinya adalah Allah menggantikan Ismail dengan domba. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa kurban yang paling utama adalah dengan domba. Kalau seandainya kurban yang paling utama dengan sapi atau dengan onta, maka Allah akan menggantikannya dengan sapi atau onta. Ya. Itu sebagian ulama mengatakan bahwa yang paling utama adalah kambing. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan
kisah Nabi Ibrahim, penyembelihan Nabi Ibrahim untuk hewan domba ini sebagai awal mula pensyariatan penyembelihan hewan kurban karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ada kurban sebelumnya. Sebelum Nabi Ibrahim itu ada kurban. Tapi bukan disembelih. Ya, bukan disembelih. Pengorbanan mereka adalah menyimpan hewan ternak di tanah lapang. Menyimpan hewan ternak di tanah lapang. Lalu kalau ada api yang datang dari langit menyambar hewan kurban tersebut, maka itu artinya kurban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah antara Qabil dan Habil. Ya, Qabil dan Habil itu kan kurbannya seperti itu, sebagaimana ya, ucapan para ulama. Kurbannya disambar api, ya. Salah satunya disambar api, salah satunya tidak disambar api, artinya enggak diterima. Akhirnya iri hati. Tapi kemudian pada zaman Nabi Ibrahim, Allah kemudian mensyariatkan awal mula kurban, penyembelihan hewan kurban dengan cara yang kita kenal sekarang ini. Penyembelihan hewan kurban bukan hanya untuk makanan biasa, bukan. Tapi diniatkan bahwa ini adalah kurban demi untuk mendekatkan diri kepada Allah, demi untuk ibadah, penyembelihan ibadah. Karena sebelumnya kalau penyembelihan hewan itu kan untuk makan. Tapi ayat ini dalam surah As-Saffat, kisah Ibrahim dan Ismail menjadi awal mula pensyariatan hewan kurban. Ya, jadi dari sinilah pensyariat hewan kurban itu kemudian ya, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian turun temurun sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini kemudian menjadikan Nabi Ibrahim semakin dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan dijuluki Khalilullah. Dan dijuluki apa? Khalilullah, orang yang sangat mencintai dan sangat dicintai Allah. Orang yang sangat mencintai Allah karena dia lebih mengedepankan cinta kepada Allah daripada cinta kepada anaknya. Dan dia juga adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadna Ibrahim khalila, kata Allah. Dan kami menjadikan Ibrahim sebagai khalil, orang yang sangat dicintai. Disinilah kisah kurban itu, ya. Jadi kurban itu menandakan cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban itu menandakan cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mengeluarkan hartanya. Dia mengeluarkan hartanya demi penyembelihan hewan. Dan Allah itu tidak menerima dagingnya, tidak menerima semua itu. Yang Allah terima adalah keikhlasan dan takwa kita dalam hati kita. Jadi pengorbanan itu hanyalah simbol sebuah ibadah. Tapi yang Allah terima adalah keikhlasan kita dan niat kita. Keikhlasan dan niat-niat kita. Dan Allah kemudian menetapkan keutamaan yang sangat luar biasa pada hewan kurban. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam Sunan Ibnu Majah, beliau bersabda, "Ma 'amila adamiyun azka fi yaumi nahri min ihraqid dami." Tidak ada amalan anak Adam yang paling utama pada hari raya Idul Adha kecuali menyembelih hewan kurban. Wa innaha lata'ti yaumal qiyamati bi adfariha, wa innaha lata'ti yaumal qiyamati bi ash'ariha wa adlafiha wa quruniha. Dan dia akan datang pada hari kiamat dengan sempurna seluruh jasadnya. Sempurna tanduknya, sempurna kakinya, tapak kakinya, sempurna kulitnya dan bulunya. Dan kemudian memberi syafaat kepada orang yang berkurban. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang pertama kali mensyariatkan
penyembelihan hewan kurban. Dan kita semua diperintahkan untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ya, jadi dalam Al-Quran ada dua sosok yang kita diperintahkan untuk mengikuti dan meneladaninya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ya, kalian memiliki suri teladan yang baik pada Ibrahim alaihissalam. Jadi kita harus menjadikan dua sosok Nabi ini sebagai teladan bagi kita semua. Kemudian, ya, setelah Ibrahim lulus ujian, Allah menambahkan nikmatnya kepada Ibrahim dengan nikmat yang lain, yaitu kelahiran anak kedua yang bernama Ishak. Jadi subhanallah, ya, buah dari kesabaran, Makanya dalam ayat ini, dalam rentetan ayat ini setelahnya itu Allah mengatakan wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas shalihin. Kami kemudian kata Allah, lalu kami memberikan kabar gembira yang lain kepada Ibrahim berupa putra lagi yang bernama Ishak, seorang nabi yang saleh, seorang nabi dari golongan orang-orang yang saleh. Jadi ini buah dari kesabaran dan buah dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan menambahkan karunia, nikmat kepada kita kalau kita bersabar, dan menggunakan harta itu pada pos-pos kebaikan. Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya. Bayangkan, mengorbankan anaknya, tapi kemudian Allah kemudian malah menambahkannya. Dan hewan kurban ini seperti itu. Mungkin harta kita keluar, tapi Allah pasti akan kemudian menambahkan harta kita. Karena hewan kurban ini merupakan tanda syukur kita kepada Allah. Merupakan tanda syukur kita kepada Allah, dan Allah berfirman, "Wala in syakartum la azidannakum." Kalau kalian bersyukur, saya akan menambah kalian. Apalagi Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam hadisnya dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah. Beliau bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah dengan harta itu tidak akan mengurangi harta. Sedekah kita itu tidak akan mengurangi harta kita. Dan kurban ini merupakan sedekah yang paling utama. Jadi hewan kurban itu merupakan sedekah yang paling utama. Kalau kita bandingkan sedekah-sedekah yang lain, maka ini merupakan sedekah yang paling utama. Bahkan Allah dalam surah Al-Hajj secara khusus menyebutkan kurban sebagai syiar Allah, dan kemudian menyebutkan keutamaannya. Wa dzalik wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah, siapa yang mengagungkan syiar Allah, dan syiar Allah yang ada dalam surah Al-Hajj itu adalah haji dan penyembelihan hewan kurban. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu merupakan bentuk ketakwaan hati. Kalau kita sudah dianggap bertakwa oleh Allah, maka Allah pasti akan menerima amalan kita. Sebagaimana dalam kisah Qabil dan Habil. Qabil diterima kurbannya karena dia bertakwa, sedangkan Habil tidak diterima kurbannya karena dia mungkin tidak bertakwa. Makanya Allah berfirman dalam kisah itu, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya yang Allah terima amalan salehnya, kurbannya, sedekahnya itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi tolok ukur penerimaan kurban kita itu adalah hati. Itu adalah hati. Kalau ada orang berkurban hanya untuk ikut-ikutan, ya, atau hanya untuk supaya masya Allah banyak uangnya, ya dipuji, ya, hanya untuk dipuji agar disebut namanya di masjid, itu Allah tidak akan menerima kurbannya. Allah tidak akan menerima pahala kurbannya. Allah hanya akan menerima orang-orang yang ikhlas dan memang murni berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ini memiliki banyak sekali pelajaran. Ya, memiliki banyak sekali pelajaran.
Di antara pelajaran lain yang selain yang kita sebutkan tadi adalah bahwa ketika mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Dan alhamdulillah ini terbukti, subhanallah. Ini terbukti. Dan ini misalnya dalam beberapa kasus, teman-teman yang menuntut ilmu utamanya itu kadang kekurangan, banyak kekurangan. Ya, teman-teman yang penuntut ilmu, belajar ke sana sini, itu biasanya banyak memiliki kekurangan. Tiba-tiba harus bayar ini, tiba-tiba harus bayar ini. Ya. Ada yang saya kenal, seorang penuntut ilmu, seakan-akan dia pergi menuntut ilmu di Madinah itu cuma buang diri. Dia jual tanahnya 100 juta, pergi belajar di Madinah, tidak ada uang. Bulan depan kadang 1 bulan lagi harus ada perpanjangan iqamah. Perpanjangan iqamah itu mungkin sekitar berapa? 40 juta ya. Tidak ada uangnya. Tapi tiba-tiba kadang ada saja rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. 40 juta, 50 juta itu tertutupi semuanya, bahkan lebih. Ini sebagai petunjuk dari Allah bahwa orang yang melakukan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas, walaupun dia serba kekurangan, maka Allah tidak akan pernah membiarkannya menderita. Allah tidak akan pernah membiarkannya menderita. Ini juga sebagai pelajaran bagi kita semua bahwa kehidupan dunia ini adalah ujian. Kehidupan kita di dunia ini adalah ujian. Jadi kita hidup ini seperti orang sekolah, punya semester-semester, ya. Ada ujian-ujiannya. Ya, hari-hari biasa ujiannya sedikit. Ya. Kemudian hari-hari ujian ujian akhir, itu ujian yang berat, ujian yang berat. Ya, jadi kehidupan kita ini adalah ujian. Semakin tinggi level seseorang di hadapan Allah, maka ujiannya semakin berat. Ya, seperti kita, semakin tinggi level kita dalam bersekolah, maka ujian kita semakin berat. Ya, saya ketika ujian terakhir di S3, itu ujian yang paling berat. Ya, itu sebagai contoh ya, ujian terakhir S3, bukan ya, itu ujian yang paling berat. Makanya salah satu teman saya dari Yaman, dia mengatakan ketika keluar ujian, dia mengatakan, dia bilang kepada guru kami, wahai Syekh, selama hidup saya inilah ujian yang paling berat. Ya, ujian terakhir. Ya, jadi ujian kita itu adalah semakin tinggi level kita, maka ujian kita di dunia ini semakin berat. Makanya orang-orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Orang-orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Dan kita juga, kalau kita diuji oleh Allah dengan ujian yang paling berat, sementara kita tetap taat dan soleh, artinya itu adalah kita adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh sombong, tidak boleh sombong. Ya, tapi kalau ada orang yang kita lihat ini rajin salat, rajin beribadah, tapi ujiannya sangat banyak, maka harus yakin bahwa orang itu adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orangnya tidak salat, malah suka bermaksiat, maka itu azab, ya, maka itu teguran dan azab. Di antara pelajaran juga adalah bahwa Allah menciptakan kita untuk sebuah ujian. Dan balasan amalan soleh kita itu tidak akan kita dapatkan di dunia. Ini perlu ditanamkan kepada anak-anak kita, ya, bahwa kalau rajin beribadah tapi misalnya miskin, ditimpa ujian, maka yakinlah bahwa itulah hakikat kehidupan dunia, ya. Itu tidak ada problem. Kalau rajin beribadah tapi miskin terus, rajin beribadah, diuji terus, kita katakan itu tidak ada problem. Itu malah bagus.
Kenapa? Karena memang dunia ini Allah ciptakan untuk negeri ujian, bukan negeri pembalasan amalan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum ahsanu amal. Dia menguji, untuk menguji kita semua. Siapa di antara kita yang paling bagus amal. Yang problem adalah kalau dia kaya tapi maksiatnya jalan terus, itu problem. Karena kekayaan yang didapatkan, kemudahan hidup yang didapatkan, itu akan menjadi tambahan azab, ya, tambahan azab baginya di hari kiamat kelak. Jadi kehidupan dunia adalah kehidupan untuk kita mengarungi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan balasan. Kalaupun kita mendapatkan rezeki, kemudahan ketika beribadah, maka itu alhamdulillah bonus dari Allah, itu bonus dari Allah. Tapi kalau kita tidak juga mendapatkan balasan kemudahan, walaupun kita as-salih dan rajin beribadah, maka yakinlah bahwa itulah ujian kita, dan pahala yang sebenarnya itu kita akan dapatkan di akhirat kelak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai jam berapa? Cukup ya? Ya, jadi inilah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, sebuah kisah yang sangat luar biasa, ya. Ya. Dan ada pertanyaan atau sudah cukup ya? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Demikian ya kisah mereka berdua. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail sangatlah ya luar biasa, bisa dibaca dalam buku Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi Al-Bidayah wan Nihayah adalah buku yang sangat lengkap terkait dengan, ada terjemahannya ya. Enggak tahu sekarang apakah masih ada atau tidak. Ya, semoga kajian kita pada kesempatan ini bermanfaat ya bagi kita semua. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min 'ainin la tadma' ya arhamar rahimin. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.